Cabang iman yang ke-33 yaitu kita menyebut-nyebut, menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kita, dan konsekuensi dari itu ingat terhadap nikmat Allah adalah kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita semuanya di dunia ini telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmat yang sangat banyak, yang tidak bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena saking banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian nggak akan bisa menghitungnya. Salatullah, salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kita pagi hari ini sampai pada cabang iman yang ke-33. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsu watsalasun. Utawi kang nomor 33 iku ta'addudu ni'amillahi, milang-milang pira-pira nikmati Allah azza wa jalla. Wa malan barang yajibu kang wajib apa ma min syukrillahi, nyatane saking nyukuri ni'amillah. Liqaulihi, krana dawe Allah ta'ala, qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina astafa Allahu khairun amma yusyrikun. Qul ngucapa sapa sira alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi ketuwe Allah. Wassalamun lan salam iku ala ibadihi muga tetep ing atase pira-pira kawulane Allah. Alladzina rupane wong akeh istafa kang wis milih sapa Allah. Allahu anata utawi Allah iku khairun luweh bagus amma yusyrikun utawa perkara yusyrikuna kang padha nyekutokaken sapa wong akeh, wong-wong musyrik. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lan lamun ngitung-ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah, la tuhsuha mongko ora bakal bisa ngitung sapa sira kabeh ing nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, lan anapun iku kelawan nikmate pangeran sira, fahaddits mongko ngabarno sapa sira. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni mongko elinga sapa sira kabeh ing ingsun, azkurkum washkuru lan syukura sapa sira kabeh li maring ingsun, wala takfurun lan aja kufur sapa sira kabeh. Wa ghairi dzalika lan sakliyane mangkono-mangkono ayat mimma nyatane saking barang manna kang wis paring nikmat sapa Allahu Allah taala ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Allah. Wa dzakkarahum lan ngelingaken sapa Allah ing ibadihi biha kelawan nikmat fi kitabihi ing dalam kitabe Allah. Wa li hadisi Abi Dzarrin, lan krana ana hadise Abi Dzar radhiyallahu anhu fi Sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Qala dawuh sapa Abu Dzar, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha
tatkalane ngalap sapa Rasulullah madja'ahu enggon sarene Rasulillah minal laili saking wengi, qala mongko maca sapa Kanjeng Nabi bismika amutu wa ahya, bismika kelawan nyebut asma panjenengan, amutu mati sapa ingsun, wa ahya lan urip sapa ingsun. Wa idza staiqadha lan tatkalane tangi sapa Kanjeng Nabi, qala mongko ngucap utawa maca sapa Kanjeng Nabi, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah sekabe puji iku lillahi ketuwe Allah, alladzi rupane zat ahyani kang nguripaken sapa alladzi ing ingsun ba'dama ing dalam sause barang amatani kang mateni utawa mateni sapa Allah ing ingsun, wa ilaihi lan maring Allah utawa alladzi an-nusyuru lan iku maring Allah an-nusyuru utawi kebangkitan. Wa hadithi Suhaibin radhiyallahu anhu fi sahihi Muslimin, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'minin. Ajaban gawakaken li amril mu'min ketuwe urusane wong mukmin, inna amrahu sak temene urusane mukmin kullahu ya sekabehane amrahu iku khairun bagus, wa laysa lan ora ana apa dzaka mangkono inna amrahu kullahu khair li ahadin ketuwe wong suwiji illa li mukminin kejaba ketuwe wong kang iman. In asabathu sarra'u lamun ngenani ing mukmin apa sarra'u perkara-perkara kang nyenengaken, syakara mongko syukur sapa mukmin. Fakana mongko ana apa syukur iku khairan luweh bagus, iku khairan kebagusan lahu ketuwe mukmin. Wa in asabathu lan lamun ngenani ing mukmin apa dharra'u perkara kang bahayani ora nyenengaken, sabara mongko sabar sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan kebagusan lahu ketuwe mukmin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Cabang iman yang ke-33 yaitu kita menyebut-nyebut, menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita, dan konsekuensi dari itu ingat terhadap nikmat Allah adalah kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita semuanya di dunia ini telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang sangat banyak, yang tidak bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu karena saking banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, di antara cabang keimanan adalah kita ini semestinya atau kita ini diperintahkan untuk ingat dengan nikmat-nikmat Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah. Kita ini menghitung-hitung nikmat Allah, hendaknya kita lakukan. Karena ini bisa berpengaruh kepada berikutnya. Kalau seseorang itu sama sekali tidak ingat terhadap nikmat Allah, maka nanti seseorang akan menjadi rusak dalam kehidupannya di dunia ini. Karena dia tidak menyadari bahwa segala nikmat yang didapatkannya
itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak akan mungkin mensyukuri nikmat tersebut. Padahal syukur adalah salah satu kewajiban hati bagi seorang mukmin. Maka kita, salah satu yang harus kita lakukan adalah ada sekian waktu dari waktu-waktu kita ini untuk mengingat-ingat, menghitung-hitung, menyebut-nyebut nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini berbagai macam. Ada nikmat yang bersifat duniawi, ada nikmat yang bersifat dini, ada nikmat yang nanti itu bersifat ukhrawi. Yang duniawi kita pun nggak bisa menghitungnya saking banyaknya, tetapi kita harus berusaha untuk menyebut nikmat itu sebanyak-banyaknya agar kita bisa mensyukuri masing-masing dari kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Karena yang perlu digarisbawahi di sini, yang perlu diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita ini adalah majanan, sesuatu yang gratis, sesuatu yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikannya. Karena memang dalam akidah ahli sunnati wal jamaah kita meyakini bahwa nggak ada sesuatu yang hukumnya wajib dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan sekian banyak nikmat terhadap kita, itu semuanya adalah murni karunia atau anugerah, pemberian cuma-cuma kepada kita. Kalau Allah tidak memberikannya, maka itu bukan sesuatu yang masalah. Karena memberikan nikmat kepada seorang hamba, kepada manusia, itu adalah sesuatu yang jaiz, bukan sesuatu yang hukumnya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan wajib? Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Gak ada yang memerintahkan Allah, gak ada yang melarang Allah. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang mentakdirkan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Sesuatu yang tidak dikehendakinya pada azal, maka pasti tidak terjadi. Nah, karena pemberian nikmat-nikmat tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Allah, maka hendaknya kita yang diberikan nikmat itu ingat terhadap nikmat tersebut, tahu nikmat-nikmat apa saja yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Meskipun kalau kita rinci, kita nggak akan mampu untuk menghitungnya saking banyaknya. Tetapi secara garis besar bisa kita sebut, misalnya nikmat duniawi yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertama apa? Hidup. Hidup ini adalah nikmat. Hidup ini adalah nikmat. Karena itu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi kita sebut, beliau ketika mau tidur, ketika setelah tidur, beliau akan tidur membaca Bismika amutu wa ahya. Kalau kita biasa yang kita hafal Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, di sini dalam hadis Bismika amutu wa ahya. Nah, artinya kehidupan adalah merupakan nikmat. Ketika beliau bangun dari tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Beliau mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian menyebut nikmat yang beliau syukuri, yaitu beliau diberikan kehidupan setelah kematiannya. Hadirin rahimakumullah, ini kehidupan ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Saking luar biasanya banyak orang yang sebenarnya nggak mau mati. Saking enaknya hidup di dunia ini. Banyak orang yang ketika sakit sedikit sudah bingung, takut dia mati. Inginnya hidup 1000 tahun,
Kalau bisa bahkan dia ingin hidup selamanya di dunia ini. Kalau pinginnya ya nggak tua-tua lah, muda terus, nggak usah tua. Itu adalah keinginan. Karena apa? Hidup ini di dunia ini memang nikmat, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak, sehingga saking kerasannya orang hidup di dunia banyak yang nggak mau mati. Meskipun nggak bisa seseorang menghindari kematian, tetapi hawa nafsunya dan keinginannya itu selalu menginginkan umur yang panjang sekali, bahkan keabadian di dalam dunia ini, padahal dunia adalah tempat yang yang rusak, yang nanti akan berakhir. Jadi hidup itu sendiri sudah merupakan nikmat duniawi yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang hidup di bumi ini. Kemudian sehat, hidup tapi nggak sehat, itu juga hidupnya sudah nikmat, tapi kalau nggak sehat itu masih terasa kurang. Tetapi ketika kita diberikan kesehatan fisik kita, maka itu juga merupakan nikmat yang luar biasa. Bahkan seseorang untuk mendapatkan kesehatan rela untuk mengorbankan semua hartanya demi untuk kesehatan. Jika seseorang itu sakit, maka apapun bisa dia jual untuk kesehatan, demi kesehatan. Rumah bisa dijual, sawah bisa dijual, segala sesuatu yang ada bisa dijual untuk sesuatu yang bernama sehat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita dalam kondisi sehat, Allah menganugerahi nikmat sehat, maka kita harus ingat sehat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang itu sehat karena masih muda. Banyak anak muda yang sakit. Bahkan banyak anak yang baru lahir masih kecil sudah sakit. Sehat maupun sakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya pada diri kita. Ada orang yang sudah tua renta tetapi sehat, matanya masih bagus, giginya masih bagus, pendengarannya masih bagus, badannya masih bagus. Tapi ada yang masih muda tetapi ternyata matanya sudah nggak begitu bisa melihat, telinganya sudah nggak begitu normal, kemudian badannya sudah kurus kering dan seterusnya, yang tidak sehat. Ini menunjukkan bahwa kesehatan itu memang betul-betul nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Yaitu anggota badan yang normal. Mata bisa melihat. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya mata kita tidak bisa melihat, betapa susahnya seseorang itu. Tetapi terkadang seseorang nggak ingat bahwa melihat adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin mengetahui besarnya nikmat bisa melihat, lihatlah orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta, yang dulu bisa melihat, sekarang buta, nggak bisa melihat. Betapa sedihnya hati mereka. Apalagi dulu pernah melihat, kemudian nggak bisa melihat lagi. Kalau mereka yang begitu lahir, kemudian dia tidak melihat, memang dari awal tidak melihat, dia belum pernah melihat keindahan dunia ini, bumi ini. Tetapi bagi yang pernah melihat keindahan bumi ini, kemudian tiba-tiba dia buta, tidak bisa menyaksikannya, melihat orang yang di sekitarnya. Dia nggak bisa melihat wajah orang tuanya, nggak bisa melihat wajah suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dia tidak bisa melihat keindahan lingkungan sekitarnya. Betapa sedihnya mereka jika dalam kondisi seperti itu. Nah, kita alhamdulillah diberikan nikmat bisa melihat. Ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini bukan kewajiban bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk memberikannya kepada kita. Bisa saja sewaktu-waktu penglihatan ini hilang karena sesuatu hal, karena penyakit mata, atau karena tiba-tiba seseorang kecelakaan, matanya kemudian copot dan sebagainya, bisa jadi. Itu semuanya terjadi dalam waktu yang hanya sekejap jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghendakinya. Karena itu mata bisa melihat adalah sebuah kenikmatan. Telinga, Allah memberikan telinga kepada kita bisa mendengar dengan sempurna. Ini juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sedih seseorang yang tidak bisa mendengar. Ketika kita berbicara dengan orang lain bisa mendengar. Ada orang membaca Al-Quran, kita bisa mendengar. Ada orang berbincang-bincang, kita bisa mendengar. Ada suara yang merdu, kita bisa mendengar. Terasa itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ini nikmat, kita menyebut nikmat duniawi yang Allah berikan kepada para hambanya. Dengan pendengarannya, maka seseorang bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat duniawi maupun ukhrawi. Kalau seseorang tuli, susah untuk melakukan banyak hal. Mau jual beli, mau buka toko, orangnya tuli, susah juga ini. Gimana nanti kalau akad? Mau melakukan sewa menyewa, mau melakukan kegiatan-kegiatan pun kalau orang tuli sangat terbatas. Maka telinga bisa mendengar, ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Penciuman kita, kalau kita nggak mencium sesuatu, nggak bisa ini baunya enak atau tidak, itu juga seseorang akan susah. Lisan bisa berbicara, orang yang bisu akan tahu bagaimana besarnya nikmat bisa berbicara. Dan indera-indera yang lainnya, yang semuanya itu adalah merupakan anugerah, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya tidak ternilai, semuanya tidak ternilai, harganya sangat mahal. Tidak ternilai itu maksudnya saking mahalnya, bukan gak ada nilainya, tetapi saking mahalnya, bahkan lebih mahal dari dari emas sekian banyak pun itu tetap tidak tergantikan. Kalau seseorang misalnya, mata kamu saya minta ya, saya tukar dengan emas 1 kilo, mau nggak? Pasti tidak mau. Bagaimana dia buta tetapi dia punya emas? Apa yang dia bisa nikmati? Kamu, saya misalnya ditukar ya, lisan kamu dipotong biar nggak bisa berbicara. Kamu saya beri rumah yang mewah. Untuk apa? Rumah yang mewah sementara dia nggak bisa berbicara. Tidak mungkin seseorang akan memberikannya kecuali orang yang bodoh, yang tidak mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat duniawi berupa lengkapnya anggota badan yang kita miliki. Kita harus ingat terhadap nikmat-nikmat tersebut, jangan lupa. Karena kalau kita lupa, maka kita nggak bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kita nggak akan bisa mensyukurinya karena kita nggak ingat bahwa hal-hal itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi tangannya normal, kakinya normal bisa berjalan. Kalau kakinya sudah terpotong, sudah susah, terbatas apa yang bisa dilakukannya. Atau kakinya masih utuh tetapi sudah lemah, gak bisa bicara, sudah susah seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Maka diberikan anggota badan yang normal, berfungsi, itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan semua yang ada di badan kita ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diletakkan pada posisi yang tepat dan semuanya itu adalah ada hikmah-hikmah yang bisa diambil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi akal. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa berpikir. Dengan otak yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita bisa menilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa dijadikan, mana yang maslahah, mana yang tidak maslahah, meskipun semuanya itu harus kembali kepada kaidah syara'. Kita juga dengan akal itu kita bisa melakukan banyak hal untuk kemaslahatan kehidupan kita di dunia ini dan kemaslahatan kita juga untuk kepentingan akhirat dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Ada sebagian orang diberikan otak yang cerdas. Ini adalah sebuah nikmat. Ada sebagian orang yang diberikan otak yang sangat kuat dalam menghafal, ingatannya sangat tajam dan seterusnya. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih menyebut nikmat-nikmat yang duniawi yang Allah berikan kepada kita, yang kita memang diperintahkan untuk mengingatnya, untuk menyebut-nyebutnya. Karena kebanyakan kita itu lupa bahwa apa yang ada pada diri kita ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa lagi? Rizki. Allah memberikan makan kepada kita, setiap hari kita makan. Baik yang kerja, yang nggak kerja, semuanya makan. Pagi makan, kadang makan sampai 3 kali. Nah, di bulan puasa ini juga kita tetap makan, kita tetap minum. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Nah, jadi rezeki yang berupa harta benda, Allah yang memberikannya kepada kita adalah nikmat dari Allah. Ada rezeki. Sebagian orang diberikan rezeki seorang suami yang baik, seorang istri yang solihah. Sebagian orang diberikan rezeki anak yang banyak. Itu semuanya rezeki. Semuanya adalah rezeki dan semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sampai mati nggak punya suami, nggak punya istri. Ada orang yang punya suami tetapi suaminya tidak soleh, punya istri tetapi istrinya tidak solehah. Ada seseorang yang nggak punya anak sampai mati. Ada seseorang yang punya anak tetapi anaknya nakal, tidak solehah. Nah, itu semuanya adalah nikmat. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang itu harus kita ingat, jangan tidak diingat. Ingat, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki istri, suami, memiliki anak-anak, itu semuanya rezeki dari Allah, yang itu harus kita ingat sebagai nikmat dari Allah, agar kita berikutnya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ada yang diberikan nikmat ketampanan, nikmat kecantikan, nikmat apalagi nikmat yang berupa kekayaan, nikmat yang berupa harta benda yang melimpah, diberikan begitu dia lahir sudah langsung hidup dalam keluarga yang kaya raya. Begitu lahir sudah langsung punya mobil dan sebagainya, sudah punya rumah. Ada yang kayak begitu. Begitu lahir sudah ada jatahnya dari orang tuanya. Itu semuanya adalah kenikmatan duniawi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang. Jika seseorang ingat terhadap nikmat-nikmat tersebut, maka dia akan bisa mensyukurinya. Tetapi kalau nggak ingat bahwa itu nikmat dari Allah,
Apa mungkin dia akan mensyukurinya? Dia nggak akan bisa mensyukurinya. Nah, karena itulah maka kita harus selalu ada waktu kita untuk angen-angen apa yang telah Allah berikan kepada saya ini, sehingga seseorang itu tidak tidak menyesalinya. Karena seperti apapun kondisi seseorang, dia akan tetap mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kadarnya itu adalah sesuatu hal atau kadarnya itu adalah berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada seseorang yang diberikan nikmat dengan harta benda yang melimpah. Ada orang yang enggak diberikan harta benda yang melimpah, tetapi dia tetap mendapatkan nikmat dari Allah berupa kesenangan batin misalnya. Karena tidak, untuk urusan kesenangan dan kebahagiaan itu Allah tidak meletakkannya kepada harta benda, tidak meletakkannya kepada hal-hal yang bersifat fisik. Sehingga kebahagiaan, kesenangan itu tidak menjadi hanya milik orang-orang kaya, bukan hanya milik orang-orang yang berada, tetapi semua orang itu bisa merasakan kebahagiaan. Di satu sisi ada orang yang setiap hari misalnya makannya serba daging, ikan setiap hari, pokoknya yang mahal-mahal. Di satu sisi ada sebagian orang yang dia setiap hari makan juga, tapi yang dimakan ya terong, daun singkong, tahu, tempe. Tapi yang ini tertawa, yang ini juga tertawa. Yang ini hatinya gembira, yang ini juga bisa gembira. Karena ternyata kebahagiaan itu tidak diletakkan kepada harta benda, dan itu adalah kenikmatan tersendiri selain kenikmatan harta benda yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan ini kita mengajak kita untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jika kita sebutkan lagi, maka tentu masih sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada nikmat tetapi kita hanya menyebutkannya secara global saja. Ada nikmat yang kedua, itu nikmat yang sifatnya adalah dini, nikmat keagamaan. Ini nilainya jauh lebih tinggi dari nikmat duniawi. Tetapi nikmat duniawi juga nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang dini, nikmat yang berupa kebaikan dalam agama, maka ini yang jauh lebih tinggi dan wajib untuk kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Misalnya apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Ini malah nikmat yang enggak tertandingi. Nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar. Karena semua nikmat yang tadi kita sebutkan, dia misalnya kaya raya, rizkinya lancar, orangnya tampan, cantik, kemudian harta melimpah, anggota badannya lengkap, normal, sehat, walafiah, tetapi kafir, dia tidak beriman, dia tidak muslim, maka faka'annama ma'u'tiya syai'an. Orang yang kayak begini seakan-akan gak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang man u'tiya dunya walam yu'tal iman faka'annama ma'u'tiya syai'an. Seseorang yang diberikan nikmat dunia tetapi dia tidak diberikan nikmat iman, maka seakan-akan dia tidak diberi apa-apa oleh Allah. Sebaliknya, man u'tiyal iman walam yu'tad dunya, dia diberi iman tetapi tidak diberikan dunia, faka'annama ma'muni'a syai'an. Seakan-akan dia diberi segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, Islam. Alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat Islam, nikmat iman.
Ini adalah nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Selain kita diberikan nikmat duniawi, tetapi kita juga diberikan nikmat dini, nikmat yang berupa kebaikan dalam agama. Kita memeluk Islam, satu-satunya agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang sahih, agama yang hak itu hanyalah Islam. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang memeluk Islam, yang itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang Allah berikan kepada kita nikmat agama, yaitu nikmat kita bisa belajar ilmu agama seperti ini. Ini kenikmatan yang luar biasa besarnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena dengan hadir dalam majelis ilmu, kita akan mendapatkan ilmu agama. Dengan ilmu agama, kehidupan kita akan tertuntun di dunia dan kemudian akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Kita tahu mana akidah yang benar dan mana akidah yang fasidah, akidah yang rusak. Dengan ilmu agama, kita tahu mana yang wajib, mana yang haram. Yang wajib tahu, kemudian kita laksanakan. Yang haram kita tahu, kemudian kita tinggalkan. Kita tahu mana yang sunnah, mana yang makruh, mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela dengan ilmu. Dan awalnya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ini adalah anugerah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua orang Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepadanya. Enggak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencintai ilmu, untuk kemudian belajar ilmu agama, untuk mencintai majelis ilmu agama. Betapa banyak orang yang hari-harinya tanpa ilmu agama. Betapa banyak orang yang dalam kehidupannya di dunia ini sama sekali tidak merasakan manisnya belajar ilmu agama. Bahkan betapa banyak orang yang dalam hatinya sama sekali tidak ada cinta terhadap majelis ilmu, tidak ada cinta terhadap ilmu agama. Sama sekali nggak tertarik, sama sekali nggak punya keinginan untuk hadir dalam majelis ilmu agama. Tetapi kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang cinta ilmu, cinta majelis ilmu, yang itu insya Allah akan menghantarkan kita kepada jalan keselamatan, jalan kebahagiaan nanti di akhirat. Luar biasa nikmat yang Allah berikan. Ini adalah nikmat dini, nikmat agama. Nggak semua orang juga dikasih yang kayak begini. Sebagaimana iman dan Islam, tidak semua manusia yang hidup di bumi dikasih iman Islam. Hanya orang-orang pilihan Allah. Demikian juga untuk belajar ilmu agama, juga tidak semua orang. Bahkan ada sebagian orang itu membenci majelis ilmu. Ada sebagian orang yang kayak senang dengan ilmu agama, tetapi ternyata dia salah tempat. Dia belajar kepada orang yang sesat, menyesatkan, sehingga dia menjadi orang yang kemudian bukan bertambah baik, tetapi justru bertambah menyimpang dan sesat. Tetapi kita semuanya, alhamdulillah, kita bisa berada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, dalam majelis ilmu agama yang lurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah namanya nikmat apa? Nikmat dini, nikmat yang sebangsa agama. Kebaikan dalam agama. Kemudian adalah taufik untuk berbuat taat. Ini juga pilihan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memilih orang-orang tertentu saja yang diberikan taufiknya. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah.
Allah menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat taat. Termasuk ketaatan hadir dalam majelis ilmu, sholat. Nggak semua orang diberikan taufik untuk sholat. Banyak orang yang nggak sholat. Allah nggak memberikannya taufik. Meskipun sholat 5 waktu ini sesuatu yang ringan dan mudah. Dalam 24 jam kita hanya diwajibkan 5 kali sholat. Setiap sholatnya tidak sampai 5 menit kita butuhkan. Jika dihitung hanya sekitar setengah jam kita sholat dari 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita dari waktu. Sangat mudah, tetapi meskipun mudah, banyak orang yang nggak melaksanakan sholat. Ada juga orang yang sholat tetapi ngawur, asal sholat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, taufik, bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, melakukan berbagai macam ketaatan. Semuanya itu nikmat dari Allah, bukan sesuatu yang murni atau dari kita, enggak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberikan taufik kepada kita. Allah yang menciptakan kekuatan, kemampuan pada diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepada diri kita, maka jangankan satu kebaikan, setengah kebaikan pun tidak akan kita lakukan. Setengah kebaikan saja nggak akan kita lakukan. Apa ada setengah kebaikan? Itu hanya sebagai untuk menunjukkan betapa seseorang itu dalam melakukan kebaikan, semuanya itu karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan penjagaan Allah. Kalau Allah tidak menjaga diri kita, maka semua maksiat akan kita lakukan. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, tidak memberikan taufik kepada kita, satu kebaikan nggak akan pernah kita lakukan. Bahkan terdetak dalam hati untuk melakukan satu kebaikan tidak akan pernah ada dalam hati kita. Tetapi Allah setiap hari memberikan Subhanahu wa ta'ala anugerah kepada kita. Bahkan kita termasuk juga orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikut memperjuangkan agama kita, agama ini, untuk memperjuangkan tegaknya akidah ahli sunnah wal jamaah, untuk mendakwahkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan ini adalah merupakan juga anugerah. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Namanya nikmat dini, nikmat dalam agama. Sangat banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maghfirah, ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga merupakan nikmat. Allah mengampuni apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah dengan kebaikan itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelumnya, dalam yaitu untuk sebagian dari kebaikan-kebaikan tertentu. Misalnya sholat bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan di antara sholat. Kemudian puasa bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Puasa-puasa sunnah tertentu seperti puasa Arafah, puasa Asyura bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini semuanya juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan yang kita lakukan diberikan pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini adalah nikmat dari Allah.
melakukan sesuatu yang sedikit tetapi pahalanya sangat besar. Dosa-dosa diampuni, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Siapa yang mau bertobat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Ini juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hambanya. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan itu semuanya adalah nikmat dini. Kalau tadi kita katakan punya istri itu nikmat duniawi, punya istri solihah itu adalah nikmat dini, nikmat dalam agama. Punya anak-anak itu adalah nikmat duniawi, memiliki anak-anak yang soleh solihah itu adalah nikmat dini dalam agama. Karena nggak semua orang juga diberikan nikmat ini. Ada orang yang diberikan tadi kita katakan anak-anak, tetapi anaknya kemudian ternyata malah nakal, malah menentang orang tua dan sebagainya, durhaka kepada kedua orang tuanya, bukan kemudian membuat senang orang tuanya dan membuat atau menjadikan orang tuanya nanti selamat nanti di akhirat, justru sebaliknya. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat duniawi, nikmat dini, ini adalah nikmat dalam agama. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita ingat terlebih dahulu untuk kemudian kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nikmat-nikmat agama yang lainnya yang jumlahnya sangat besar. Kita bisa diberikan taufik untuk bisa berakhlak yang mulia, memiliki hati yang lembut, memiliki akhlak yang baik, memiliki tutur kata yang baik dan sebagainya. Itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Hadirin rahimakumullah. Belum lagi nanti kita nikmat ukhrawi, yaitu ketika seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah sebuah nikmat yang tiada taranya, nikmat terbesar, yaitu iman Islam dan mati di akhir kehidupannya tetap berpegang kepada Islam, tetap berpegang kepada iman. Karena penentuan seseorang di kehidupan yang abadi di akhirat, apakah dia termasuk nanti orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan masuk ke dalam surga atau tidak, itu penentunya adalah ketika seseorang mati. Jika dia mati dalam keadaan mukmin, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Tetapi apabila sebaliknya seseorang mati dalam keadaan kafir, maka dia akan menderita selama-lamanya di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nikmat ukhrawi, tetapi ini belum dijalani. Yang nikmat-nikmat ukhrawi ini akan sangat tergantung dengan nikmat dini, nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada hambanya di dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dini nikmat agama kepada para hambanya di dunia, maka dia juga akan mendapatkan nikmat ukhrawi nanti di akhirat. Dia akan masuk surga yang di sana adalah darun naim, tempat kenikmatan yang abadi yang tidak setara dengan kenikmatan duniawi yang diperoleh oleh seseorang ketika dalam kehidupan di dunia. Sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan duniawi. Bukan hanya tidak sebanding dari sisi jenis dan kenikmatannya, tetapi dari sisi bahwa kenikmatan akhirat itu abadi. Sementara kenikmatan duniawi itu hanya sementara. Kita hidup nikmat di dunia ini, tetapi hanya sementara.
Seseorang diberikan kesehatan di dunia ini adalah nikmat, tetapi hanya sementara. Sehat gak akan terus. Pada suatu saat akan sakit dan seseorang akan mati. Seseorang diberikan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa berjalan dengan kakinya, nikmat bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan tangannya, hanya sementara. Pada saatnya nanti apa yang ada atau nikmat-nikmat tersebut bisa hilang, bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan duniawi itu bersifat sementara. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang akan habis. Sebanyak apapun yang harta benda yang dimiliki oleh seseorang akan bisa habis. Terutama ketika seseorang sudah mati, harta benda yang dia miliki sudah bukan lagi milik dia, tetapi milik ahli warisnya. Wajah yang tampan akan habis kalau dia sudah tua, sudah jelek. Perempuan misalnya diberikan kenikmatan kecantikan, nggak akan abadi di dunia ini. Pada saatnya kalau dia sudah mulai berumur 40 ke atas sudah habis. Berangsur-angsur semakin jelek. Sudah tua, sudah nggak ada orang tertarik lagi. Ini apa? Ini kenikmatan duniawi. Sifatnya sementara. Tetapi karena itu kenikmatan duniawi ini wajib kita syukuri, sehingga kenikmatan duniawi ini bisa menjadi kenikmatan dini, kenikmatan dalam agama, yang kemudian kenikmatan duniawi itu akan menghantarkan pada kenikmatan yang abadi di akhirat. Semuanya berkaitan. Kalau seseorang memanfaatkan kehidupan di dunianya untuk beribadah kepada Allah, kalau seseorang menggunakan kenikmatan kesehatannya untuk ketaatan, untuk belajar ilmu agama, kalau seseorang menggunakan matanya, telinganya untuk ketaatan, maka itu beralih menjadi kenikmatan dini dalam agama, yang kemudian itu akan berubah menjadi kenikmatan akhirat yang abadi, yang tidak akan berakhir, tidak akan ada akhirnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita insya Allah akan masih kita lanjutkan tentang masalah menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan pada sesi berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.